Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afin Fitra Prayudi, mahasiswa BPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan lancar dalam beraktivitas. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian dahulu. Hanafi, Ya, Pak. Nala, Jasmine, Vicky, Dimas, Ananda, Galang, Alhamdulillah sudah lengkap. Sebelumnya Bapak ingatkan lagi, kita harus disiplin dalam semua hal. Antara lain disiplin protokol kesehatan dengan 3M. M yang pertama apa? Menjaga jarak. M yang kedua mencuci tangan. M yang ketiga memakai masker. Sebelumnya tadi yang data lebih awal siapa? Saya, Pak. Mas Vicky, silahkan dipimpin doa. Bapak ingatkan lagi, kita harus disiplin karena disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Agar lebih semangat, kita yel-yel kelas dulu. 5 mewakili 1 ke 5, 5, 10, 10. Kelas 5 sukses. Satu kali kita semangat. Agar lebih semangat, kita menyanyikan lagu kebangsaan dahulu. Dimohon untuk berdiri. Silakan disiapkan bukunya, alat tulisnya.
disiapkan buku, alat tulis. Ya, Mas Kiki tolong duduknya diperhatikan yang baik. Mas Dalam, sudah siap? Ya. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran kemarin tentang letak geografis Indonesia? Indonesia terletak di mana? Di antara dua benua. Benua apa? Yang pertama? Asia dan Australia. Dan berada di antara dua samudra. Betul sekali. Samudra apa? India dan Pasifik. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungannya, pembelajaran 1. Pada materi hari ini sangat berkaitan erat dengan materi kemarin tentang letak geografis Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Melalui kegiatan mencermati teks tulis, kalian nanti diharapkan mampu untuk memerinci informasi penting yang ada dalam setiap paragraf. Kemudian melalui pengamatan mencermati video, kalian nanti diharapkan dapat untuk memerinci 3 kegiatan ekonomi pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kemudian dengan mencermati video, kalian nanti diharapkan mampu untuk menyebutkan alasan kenapa kita harus melakukan kegiatan ekonomi sesuai karakteristik geografis daerahnya. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian nanti diharapkan mampu untuk memprediksi hal yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai tersendat atau terhambat. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian nanti diharapkan mampu untuk membuat bagan tentang kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis Indonesia. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian nanti diharapkan mampu untuk membuat peta pikiran dari teks tulis. Kemudian nanti kalian juga akan melakukan kegiatan presentasi di depan kelas dengan menyajikan hasil analisis karakteristik geografis Indonesia. Kemudian kalian nanti melalui kegiatan presentasi juga dapat menyajikan teks tulis dengan bahasanya sendiri dalam bentuk peta pikiran. Siap? Ya. 5 mewakili 1/5 sebelum kelas 5. Ini Bapak ada tab dari sekolahan, Bapak pinjami dahulu untuk pembelajaran. Ntar saya buka lagi. Sudah dapat semuanya? Ya. Sekarang Bapak bagi LKPD yang pertama. Sebentar nanti Bapak beri petunjuk cara mengerjakannya. Sudah dapat semuanya? Nah, sekarang dicermati cara mengerjakan LKPD individunya. Yang pertama, silahkan klik link teks
dataran rendah. Silakan diakses link yang pertama tentang teks tulis kebun teh di dataran rendah. Silakan. Sudah bisa diakses? Link yang pertama, kebun teh di dataran rendah. Sudah diakses? Link yang pertama, silakan diklik. Ya, tunggu. Ditunggu. Yang pertama, nah ini diperbesar, sudah. Nah, dari teks tulis tersebut silakan kalian cari informasi penting yang ada di setiap paragraf. Silakan dituliskan di LKPD, ditulis informasi penting apa saja yang ada di setiap paragraf. Dari teks tulis tersebut silakan cari informasi penting yang ada di setiap paragraf. Ada berapa paragraf? Teksnya 4. Ya. Sudah? Selesai? Nah. Sekarang silakan akses link yang kedua. Silakan sekarang akses link yang kedua. Di situ terdapat video pembelajaran. Silakan sekarang akses link yang kedua tentang video pembelajaran karakteristik geografis Indonesia. Silakan diklik link yang kedua. Penampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu penampakan alam daratan dan penampakan alam lautan. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi termasuk penampakan alam daratan. Nah, sekarang Bapak perjelas videonya dengan media PowerPoint dan speaker. Silakan disimak. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi termasuk penampakan alam daratan. Ayo, siapa yang pernah ke puncak? Puncak di Bogor termasuk dataran tinggi loh teman-teman. Dataran tinggi adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri yaitu berudara sejuk sehingga dijadikan tempat rekreasi, memiliki udara kering dibandingkan wilayah kering, curah hujan lebih rendah daripada dataran rendah, dan pertaniannya dibuat terasa riang. Dataran tinggi menghasilkan beragam sumber daya alam loh teman-teman. Di antaranya adalah teh, kopi, karet, susu sapi perah, stroberi, dan masih banyak lagi. Kemudian dataran tinggi sering dimanfaatkan untuk perkebunan, peternakan sapi, objek wisata, dan membangkit listrik tenaga air. Nah, oleh karena itu warga di dataran tinggi umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan pemandu wisata. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah diantaranya adalah tanahnya lebih subur sehingga
Dataran rendah sering dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk, peternakan hewan, bahan pertanian, serta perkebunan dan industri. Mata pencaharian dataran rendah biasanya adalah buruh, petani, pedagang, peternak, dan pegawai perusahaan. Perairan pantai adalah dataran di tepi laut dan merupakan batasan antara daratan dan perairan. Contohnya adalah pantai Ancol di Jakarta dan pantai Pinangki di Jawa Tengah. Yuk kenali ciri-ciri pantai. Pantai memiliki tanah berpasir, terdapat tumbuhan yang memiliki akar atas seperti mangrove, terdapat beragam terumbu karang. Pantai biasanya menghasilkan sumber daya alam berupa udara, pohon bakau, pohon kelapa, dan rumput laut. Pantai cocok dimanfaatkan untuk tambak atau budidaya ikan, pertanian rumput laut, pertanian garam, dan objek wisata. Mata pencaharian penduduk di pantai adalah nelayan, petani garam, petani kelapa, dan juga peternak ikan. Nah, pasti kalian sudah tahu di mana tempat tinggal kalian kan? Apakah di dataran tinggi, dataran rendah, atau di pantai? Selesai sudah pembahasan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Nah, dari video tadi di terakhir ada pertanyaan, kira-kira rumah kalian itu di pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi? Coba kita lihat dari jendela. Ini semuanya lihat. Kita berada di wilayah gunung apa? Gunung Wilis. Lihat itu pohonnya, tumbuhannya ada apa saja? Ada cengkeh, betul, ada pohon cemara, ada pohon apa lagi? Pinus, ya betul. Ada pohon kelapa juga. Paham sekarang tumbuhan yang hidup di dataran tinggi? Dan silakan duduk kembali, tetap jaga jarak. Sekarang dari video tadi silakan ditulis 3 mata pencaharian penduduk atau pekerjaan yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Silakan ditulis. Dari video tadi silakan ditulis masing-masing 3 mata pencaharian penduduk yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Silakan. Dari video tadi silakan tuliskan 3 mata pencaharian penduduk yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, masing-masing 3. Bisa? Mas Diki sudah? Mas Hanafi sudah? Sudah? Sekarang silakan tuliskan kenapa seseorang itu harus bekerja sesuai dengan karakteristik geografis daerahnya. Kenapa seseorang itu harus bekerja sesuai dengan karakteristik geografis daerahnya? Kira-kira kenapa? Mbak Jasmine sudah? Mas Dimas sudah? Nah, sekarang silakan tuliskan kenapa ada orang yang berkegiatan ekonomi atau bekerja yang tidak sesuai dengan karakteristik geografis daerahnya. Kenapa seseorang itu
bekerja atau berkegiatan ekonomi tidak sesuai dengan karakteristik geografis daerahnya. Silakan sebutkan alasan kenapa seseorang itu berkegiatan ekonomi atau bekerja tidak sesuai dengan karakteristik geografis daerahnya. Mas ini sudah? 5 mewakili 1 tutup 5, 10, 10, setelah 5 Sukses, kuat, berhasil. sebentar itu tidak semua. Dari teks tulis tersebut tentang kebun teh di dataran rendah dan video pembelajaran tadi, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Tanya apa? Silakan. Kenapa ada kebun teh di dataran rendah? Kenapa ada kebun teh di dataran rendah? Siapa yang bisa jawab? Ya, Pak. Karena tehnya dapat hidup di dataran rendah. Karena tehnya hidup di dataran rendah. Padahal teh tersebut logikanya hidup di dataran tinggi ya. Tapi ada yang bisa hidup di dataran rendah. Kira-kira ada yang tanya lagi nggak? Baik, Pak. Silakan. Apakah teh tersebut dapat tumbuh subur? Apakah teh tersebut dapat tumbuh subur? Kira-kira teh tersebut jika ditanam di dataran rendah dapat tumbuh subur apa tidak? Kira-kira ya. Mari setelah ini kita cari tahu tentang teh tersebut yang dapat tumbuh di dataran rendah. Siap? Sekarang Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Tetap jaga jarak. Sekarang Bapak bagi LKPD kelompoknya. Bentar. Setelah ini Bapak beritahu cara mengerjakannya. Sudah dapat semua? Setelah ini kalian akan melakukan kerja kelompok tentang materi hari ini tentang karakteristik geografis Indonesia. Siap? 5 mewakili 1 tutup 5, 10, 10, setelah 5 Sukses, kuat, berhasil. silakan dikerjakan. Silakan buka lagi link yang pertama, kedua tentang teks tulis kebun teh dan video pembelajaran, boleh lihat lagi. Untuk materi ajarnya silakan buka link yang ketiga, di situ ada. Tabnya dibuka link yang ketiga tentang materi ajar untuk hari ini. Jangan lupa LKPD-nya diberi nama anggotanya. Silakan akses link yang ketiga. Di situ terdapat materi ajar untuk hari ini. Diperbesar terlalu kecil. Jangan lupa diperhatikan cara menulisnya. Huruf kapital atau huruf besar di mana letaknya? Di depan. Setelah akhir kalimat diberi tanda apa? Titik.
Silakan diskusi tetapi tetap jaga jarak. Sudah selesai? Silakan sekarang hadap serong ke depan, semuanya kursinya di serong ke depan. Silakan semuanya hadap serong. Tengok mewakili 1, 2, 5, 10, 10, kelas 5. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang karakteristik geografis Indonesia, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Silakan dari kelompok 1 dulu. Coba pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa seseorang harus bekerja sesuai dengan karakteristik geografis daerahnya? Silakan. Seseorang melakukan kegiatan ekonomi sesuai karakteristik geografis daerahnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ekonomi dipakai tersendat atau tidak maksimal memiliki pendapat saya, jika nelayan tidak melaut maka akan terjadi kelangkaan ikan dan membuat harga ikan mahal. 5. Dari 3 daerah daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai, manakah pekerjaan yang saling bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat? Silakan. Menurut saya, pekerjaan petani adalah pekerjaan yang paling penting dan paling bersentuhan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena jika petani berhenti, maka akan terjadi kelangkaan kebutuhan pokok minum yang beras. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan sekarang kelompok 2. Dibaca yang keras. Apa yang terjadi jika kegiatan ekonomi di pantai tersendat atau tidak maksimal? Menurut pendapat kelompok kami, jika nelayan tidak punya hasil laut akan terjadi kelangkaan ikan dan membuat harga ikan mahal. 5. Dari 3 daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, manakah pekerjaan yang paling bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat? Silakan. 5. Menurut kelompok kami, ketika cari di internet, pekerjaan petani adalah pekerjaan yang paling penting dan paling bersentuhan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena jika petani berhenti, maka itu akan terjadi kelangkaan kebutuhan pokok, contohnya beras. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian tadi sudah belajar yang banyak sekali tentang karakteristik geografis di Indonesia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kalian sudah belajar ciri-cirinya, tanaman yang cocok tumbuh apa, mayoritas pekerjaan masyarakat di daerah tersebut apa. Sekarang kira-kira siapa yang berani memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Nah, silakan Jasmine memberikan kesimpulan. Kira-kira hari ini kita belajar apa saja tadi? Dari diskusi kelompok ada beberapa pekerjaan yang bisa sesuai karakteristik daerah. Contohnya, kebutuhan di dataran rendah dan tambang garam tidak dipakai lagi di gunung. Kita harus melakukan pekerjaan sesuai karakteristik daerah. Tepuk tangan untuk Jasmine. Nah, kita tadi sudah belajar banyak sekali tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ada beberapa tumbuhan yang hanya hidup di daerah tertentu. Contohnya tadi teh, cengkeh, ada stroberi di
seperti kebun teh yang ada di dataran rendah, di Bangka Belitung ada. Kemudian ada tadi pertambangan garam di gunung itu juga ada. Ini sebagai informasi baru, ternyata tambang garam itu tidak hanya di pantai, ternyata di gunung itu juga ada. Contohnya di Gunung Himalaya. Kalau di Indonesia itu di Gunung Dayak, Kalimantan Utara. Di sana ada tambang garam berbentuk sumur yang airnya itu rasanya asin. Paham? Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan kursinya dikembalikan lagi seperti semula. Sekarang saatnya kita melakukan evaluasi tentang materi hari ini. Siap? 5 mewakili 1 tepuk tangan. 5 sebelum kelas 5. Sukses luar biasa. Bukunya ditutup. Sebelum mengerjakan, ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Mas Vicky, kalau bantu temannya. Nah, untuk hari ini kalian sudah belajar banyak sekali. Bapak bangga sama kalian. Kalian tadi sudah belajar tentang karakteristik geografis Indonesia. Untuk kegiatan diskusi tadi kalian sudah bagus. Namun ada beberapa catatan dari Bapak. Kelompok 2, kelompoknya Mas Dimas sudah bagus. Sudah mengerjakan tepat waktu, pekerjaannya bagus. Untuk kelompok 2 sudah bagus, tolong ditingkatkan kembali, dipertahankan. Untuk kelompok 1 tadi Bapak lihat sudah bagus, namun ada beberapa anggota yang berdiskusi bukan tentang materi. Mas Gala, besok lagi tolong dibantu temannya ketika kerja kelompok ya. Tolong untuk kelompok 1 kinerjanya ditingkatkan kembali. Paham? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Untuk pelajaran besok kita akan belajar seperti ini lagi atau praktikum? Ada usul? Bagaimana untuk pelajaran besok? Seperti ini lagi? Ya. Untuk tindak lanjutnya PR halaman 89 nomor 1 sampai 4 silakan dikerjakan di rumah. Ditekuk boleh lembarnya. Terus untuk besok pelajarannya yaitu tentang alam gerak hewan, yaitu tentang vertebrata. Silahkan dipelajari tentang alat gerak hewan yang vertebrata, dipelajari dahulu ya. Paham? Sekarang kita berdiri untuk bernyanyi lagu daerah Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Silakan berdiri.
tetap jaga kesehatan untuk meningkatkan ilmu tubuh dan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Paham? Untuk sekarang kita berdoa. Mas Hanafi tolong diingat.